Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali dalam pembelajaran yang sangat asik untuk menjumpai para siswa-siswi SMP dimanapun berada. Juga kami sampaikan YouTube ini ditujukan kepada para siswa-siswi sanawiyah kelas 7 semester kedua. Mudah-mudahan YouTube ini bisa sebagai tambahan untuk belajar mempelajari ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang hidrosfer bagian kedua. Anak-anakku sekalian, apa itu hidrosfer? Saya tampilkan di sini adalah genangan air ya pada layar kaca kalian. Alat untuk menampung air dalam jumlah besar ya pada umumnya, pada yang sangat besar, akhirnya air kalau tidak ada alatnya itu akan meluap ke daerah-daerah di sekitar yang lebih rendah. Banjir yang melanda suatu daerah dapat memberikan dampak yang serius. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir meliputi kerusakan fisik hingga korban jiwa. Nah, mungkin kalian yang berada di kota-kota, jadi ya, kegiatan banjir atau rutinitas banjir itu sering kita alami, terkecuali di daerah atau di pedesaan. Gitu ya. Nah, banjir ini sangat merugikan bagi kita ya. Dampaknya itu bisa mengakibatkan kerusakan fisik dan juga bisa mengakibatkan kerusakan segala hal termasuk jiwa. Banjir dapat merusak bangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, atau jembatan. Akibatnya, jalur transportasi terputus dan pengiriman bantuan darurat itu akan terhambat. Itu akibat banjir. Banjir juga dapat mengontaminasi sumber air bersih. Biasanya banjir telah bercampur dengan lumpur. Apabila banjir bercampur dengan sumber air bersih, maka air bersih akan terkontaminasi menjadi keruh atau menjadi kotor. Itu akibat dari banjir. Akibat sumber air bersih akan menjadi langka. Selain itu, banjir dapat menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit, yaitu gatal. Dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi yang sangat besar. Banjir yang menimpa daerah pertanian akan mengakibatkan gagal panen dan lahan pertanian akan menjadi rusak. Kerusakan fisik yang disebabkan oleh banjir cukup parah. Butuh biaya banyak untuk merenovasi suatu bangunan atau lahan pertanian hingga dapat berfungsi kembali. Banjir juga sering memakan banyak korban jiwa. Pada banjir yang terjadi di Jakarta Selatan
Di Jakarta selama bulan Februari 2015 tercatat hampir 57.000 jiwa menjadi korban, ya. Gitu. Banjir dengan debit air yang besar dapat menenggelamkan seseorang. Selain itu, banjir dengan arus yang deras juga dapat menghanyutkan seseorang hingga akhirnya tertenggelam dan meninggal. Agar terhindar dari bahaya banjir, kita harus melakukan tindakan siaga banjir, baik sebelum, saat banjir, maupun setelah banjir. Begitu ya. Nah, banjir ini suatu hal terpenting yang kita lakukan adalah mempelajari lingkungan rumah kita. Apakah daerah rawan banjir atau tidak? Nah, kita harus tahu ya, apakah rumah kita berada di daerah banjir atau bukan. Kita juga harus mengenali tanda-tanda datangnya banjir di daerah kita. Selain itu, kita juga harus mengikuti informasi terkait pengumuman banjir dan letak posko evakuasi yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah. Dengan demikian, kita dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan agar selalu siap peralatan P3K. Lebih baik jika kita memahami keterampilan pertolongan pertama dan tindakan tanggap darurat terhadap banjir, ya. Nah, ketika banjir telah mencapai daerah tempat kita tinggal, kita dapat melakukan persiapan sebelum air itu bertambah tinggi atau bertambah besar. Jika muncul tanda-tanda banjir, kita dapat memindahkan semua peralatan rumah tangga ke dalam rumah di tempat yang lebih tinggi atau yang lebih aman dari genangan air. Hal tersebut tujuan agar barang-barang tidak hanyut saat terjadi air. Kita juga hendak menyimpan dokumen penting ke dalam wadah yang kedap air. Begitu ya. Misalnya, disediakan kantong plastik. Selain itu, matikan keran air serta matikan listrik. Hal ini untuk menghindari bahaya tersengat arus listrik dan korsleting, serta mempersiapkan barang bawaan untuk mengungsi. Begitu ya. Ketika air datang meninggi, hendaknya kita segera mengungsi ke tempat yang lebih mudah dan lebih aman. Jika kita mengungsi sebelum air meninggi, dalam proses evakuasi ikuti jalur yang telah ditentukan oleh para panitia. Nah, itulah ya yang perlu kalian ketahui mengenai
bahaya banjir dan bagaimana cara mengevakuasi masyarakat atau saudara atau keluarga yang terkena musibah banjir. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.